yang tidak menjadi kaku. Senior, kamu akan menderita kerugian yang sama 2 kali. Sepertinya aku juga melebih-lebihkanmu, ucap Xiaoyan. Pada saat ini, ekspresi Han Feng langsung berubah menjadi sangat jelek. Teratai api mungkin hanya seukuran telapak tangan, tapi di mata Han Feng, itu bahkan lebih menakutkan daripada apapun. Ini karena benda sialan ini hampir merenggut nyawanya 2 tahun sebelumnya. Nyala api saat ini bukan lagi warna hijau putih seperti saat itu. Seluruh warnanya yang seperti zamrud tampak lebih indah. Namun Han Feng mengerti bahwa teratai api ini kemungkinan besar bahkan lebih menakutkan daripada yang dulu. Segalanya berbeda sekarang. Inti api teratai hijau dan api hati jatuh sepenuhnya disempurnakan oleh Xiaoyan. Itu jauh lebih mulus baginya untuk mengendalikannya. Ketika Xiaoyan menggunakan 2 jenis api untuk menggabungkan teratai Buddha, kelelahan doki atau kekuatan spiritualnya jauh lebih sedikit daripada sebelumnya. Sehingga penggabungan kedua api ini menyebabkan kekuatan teratai Buddha mencapai tingkat yang sangat tinggi. Han Feng samar-samar bisa merasakan bahaya ekstrim melihat teratai api di tangan Xiaoyan. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Dia mengerti bahwa dia sekali lagi telah ditipu oleh Xiaoyan. Kekuatan api teratai Buddha mungkin sangat hebat, tetapi membutuhkan banyak kekuatan untuk menggumpal. Jika penggabungan terputus selama periode waktu ini, teratai api secara alami akan gagal bergabung. Jelas Xiaoyan sengaja menggunakan tabrakan antara tsunami pemecah api dan segel cahaya sebagai penutup saat dia diam-diam menyelesaikan penggabungan teratai api. Tidak heran mengapa ekspresi Xiaoyan menjadi sangat pucat setelah energi tersebar. Itu bukan karena Xiaoyan telah menerima serangan balik selama tabrakan, tetapi karena dia telah menggumpalkan api teratai Buddha. Xiaoyan tersenyum saat dia melihat ekspresi Han Feng yang gelap dan serius. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat teratai api zamrud yang perlahan berputar di atas telapak tangannya. Hatinya sedikit terisak. Ini adalah pertama kalinya dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menciptakan teratai api skala besar. Bentuk teratai Buddha terkuat yang dia gunakan di masa lalu tidak hanya mengandalkan dukungan kekuatan spiritual Yaolong, tetapi juga perlu meminjam gumpalan api tulang dingin untuk menggunakan sepenuhnya. Sekarang, bagaimanapun Xiaoyan dengan lembut menyeret teratai api di tangannya. Busur senang terangkat dari sudut mulutnya. Tampaknya, rasa sakit yang dia derita bawah tanah selama 2 tahun ini telah membuatnya mendapatkan hasil yang cukup baik. Xiaoyan mengangkat kepalanya melihat wajah jelek Han Feng. Dia tersenyum dan jarinya dengan lembut menjentikkan teratai Buddha. Teratai Buddha perlahan melayang. Itu mulai mengembang setelah meninggalkan tangan Xiaoyan. Dalam sekejap mata, ukurannya seperti telapak tangan melebar hingga lebarnya sekitar 5 kaki. Api hijau yang mengamuk muncul di atasnya dan memicunya seperti platform teratai tempat Buddha duduk. Tampak indah di permukaan, tapi diam-diam mengandung kekuatan penghancur yang menakutkan. Setelah teratai api zamrud meluas hingga lebarnya sekitar 5 kaki, ruang di sekitarnya mulai berfluktuasi secara tiba-tiba. Banyak sulur kecil hitam menyebar ke langit. Kekuatan yang terkandung dalam teratai api benar-benar telah mencapai titik menakutkan. Mata Han Feng tiba-tiba menyusut di kejauhan. Kekuatan destruktif yang menakutkan ini adalah sesuatu yang menyebabkan dia merasa tidak nyaman. Jika dia terkena serangan ini, kemungkinan besar dia akan dibunuh di tempat. Sialan, ucap Han Feng mengatupkan giginya dengan keras. Dia tidak berani meremehkannya sedikit pun. Raungan rendah dan dalam tiba-tiba terdengar dari tenggorokannya. Dan api biru tua dari dalam tubuhnya meletus tanpa henti. Itu berubah menjadi lautan api biru tua yang lebarnya sekitar 70-80 kaki. Tubuhnya berada di tengah lautan api ini. Api berkobar di sekelilingnya, memancarkan suara ombak laut keras yang menghantam bebatuan, menyebabkan hati semua orang merasakan tekanan. Perasaan itu seolah-olah mereka sendirian di hadapan lautan luas yang tidak pernah berakhir, menyebabkan orang tidak mengumpulkan keberanian untuk melawan. Api biru menyebar ke langit dan suhu tinggi menutupi area tersebut. Beberapa ahli yang lebih kuat sedikit lebih baik, tetapi sisanya keringat dingin menghujani tubuh mereka. Beberapa dari mereka yang bahkan lebih lemah merasakan mata mereka menjadi putih sebelum mereka jatuh terlebih dahulu ke tanah. Gawi memiliki kekuatan yang menakutkan
untuk mengubah lingkungan. Kata-kata ini memang benar. Dengan Han Feng menggunakan kekuatan penuhnya untuk bermanuver, lingkungan kota Feng ini segera tampak seolah-olah telah mengalami kekeringan untuk waktu yang lama. Bahkan air di udara benar-benar menguap. Udara kering, bahkan orang merasakan sakit kering di tenggorokan mereka. "Pergi," ucap Xiaoyan menjentikan jarinya. Teratai api Buddha akhirnya melesat ke depan dengan suara memekakan telinga. Dengan cahaya hijau itu, ia terbang menuju api biru Han Feng. "Binatang ajaib jantung laut," teriak Han Feng. Han Feng menyaksikan cahaya hijau zamrud mengalir yang ditembakkan secara eksplosif dengan ekspresi serius. Telapak tangannya bergerak dan sebuah teriakan keluar dari tenggorokan. Segera lautan api yang sangat besar itu bergolak dengan intens. Nyala api mendesing dan berputar sebelum benar-benar menjadi binatang biru tua yang sangat besar. Munculnya binatang besar ini menyebabkan beberapa warna darah menghilang dari wajah Han Feng. Jelas hal ini sedikit menguras tenaga Doki. Ukuran binatang itu besar, bentuknya seperti singa, tetapi ekornya seperti kalajengking. Memiliki tanduk berwarna biru tua yang menonjol dari kepalanya, menunjukkan cahaya biru yang berkedip-kedip. Xiaoyan juga terkejut ketika melihat kepala besar dari binatang api biru seperti singa. Tidak disangka bahwa kendali Han Feng atas api hati laut telah mencapai tahap seperti itu dalam 2 tahun mereka tidak bertemu. Xiaoyan mempertanyakan dirinya sendiri dan menemukan bahwa kemungkinan besar bahkan saat ini dia akan mengalami kesulitan menggunakan api surgawi untuk membentuk binatang seperti itu. Xiaoyan terkejut, tapi teratai api hijau zamrud yang telah mengunci targetnya tidak ragu-ragu. Tampaknya telah berteleportasi. Dalam beberapa kedipan, jaraknya tidak jauh dari Han Feng. Angin yang menakutkan adalah sesuatu yang bahkan menyebabkan lautan api biru menyebar ke seluruh langit untuk membentuk beberapa riak. Ekspresi Han Feng sangat serius saat dia menatap teratai api besar yang datang kepadanya secara langsung. Segel tangannya berubah. Singa api besar yang telah diaglomerasi dari kekuatannya sendiri mengeluarkan raungan keras seperti guntur. Keempat kukunya segera bergerak menyerbu ke arah teratai api tanpa rasa takut. Jarak antara keduanya langsung tertutup. Segera dua energi menakutkan yang cukup untuk membakar gunung dan mendidihkan lautan bertabrakan dengan ledakan. Seperti meteor yang meledak di depan Han Feng dan Xiaoyan. Seluruh langit hening sesaat ketika keduanya melakukan kontak. Segera energi alam mulai menjadi ganas. Energi warna-warni terbang ke seluruh langit. Pemberontakan energi yang tiba-tiba di daerah itu juga menyebabkan semua ahli di medan pertempuran tiba-tiba menghentikan tindakan mereka. Banyak tatapan terkejut saat mereka menyaksikan area ini yang tiba-tiba berubah menjadi ruang hampa. Riak energi menakutkan yang merembes keluar dari teratai api dan binatang api menyebabkan hati mereka dipenuhi rasa takut. Jika energi ini menyentuh tubuh mereka, kemungkinan besar tubuh dan tulang mereka akan pecah di tempat. Keheningan hanya berlangsung sesaat sebelum badai energi dahsyat meletus dari tengah. Badai energi api yang menakutkan menyebar dan menutupi area yang radiusnya lebih dari 100 meter. Bahkan orang-orang dari kedua sisi pertempuran di langit menggerakkan tubuh mereka dan melarikan diri ke segala arah. Mereka mengerti dengan jelas bahwa jika mereka diserang oleh benda ini, kemungkinan besar mereka akan menderita terlepas dari kekuatan mereka. Oleh karena itu, sebuah adegan lucu muncul. Pertarungan kacau yang berapi-api, yang berkecamuk di langit, pada saat ini berubah menjadi pemandangan burung melarikan diri ketakutan. Semua orang tiba-tiba meninggalkan daerah itu. Yang tersisa hanyalah tatapan tertegun yang tak terhitung jumlah di tanah. Su Hian mengayunkan telapak tangannya, dan kekuatan yang kuat mengguncang saudara emas perak sampai mereka mundur. Ekspresi pucat juga muncul di wajah mereka. Meskipun mereka bersaing dengan elit Douzong dengan bergandengan tangan, mereka masih akan kalah jika semuanya benar-benar berlarut-larut. Di masa lalu, Han Feng sudah lama melarikan diri dari lawan yang mengganggunya untuk datang dan membantu mereka menangani Su Hian. Sekarang, bagaimanapun dia tidak hanya ditahan oleh Xiaoyan sampai dia tidak bisa pergi, tapi ada juga rasa dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Semakin banyak waktu berlalu, hanya masalah waktu sebelum mereka berdua dikalahkan di tangan Su Hian. Su Hian tersenyum dingin saat mengamati saudara emas perak yang wajahnya berganti pucat. Su Hian tidak mengambil keuntungan untuk mengejar. Dia berbalik dan menyaksikan pusat badai api yang menakutkan dengan ekspresi serius. Tabrakan energi semacam ini
adalah sesuatu yang bahkan menyebabkan seseorang dengan kekuatannya merasa takut. Aku yang tua ini benar-benar meremehkan Xiaoyan. Dia benar-benar bisa menunda Han Feng, bahkan dalam situasi seperti itu. Namun aku bertanya-tanya, siapa yang akan menang pada akhirnya? Ucap Suhian melirik badai api yang menakutkan itu. Dia mengerti dengan jelas di dalam hatinya bahwa pemenang akan ditentukan setelah pertukaran ini. Dia tidak dapat memutuskan siapa yang akan tertawa pada akhirnya. Semoga itu anak kecil itu, ucap Suhian lagi. Badai api yang menakutkan menyebar secara horizontal melintasi langit. Suhunya yang panas menyebabkan udara di daerah ini menjadi sangat kering. Riak api yang kuat berubah menjadi tirai api yang menyebar, menemani lebih dari separuh ruangan. Hal ini mengakibatkan penglihatan seseorang menjadi terdistorsi dan kabur. Tatapan yang tak terhitungnya tercengang saat mereka menyaksikan badai api yang menyapu langit. Meski jaraknya sangat jauh, mereka masih merasakan kaki mereka goyah. Jika ledakan semacam ini sedikit lebih rendah, kemungkinan besar kota ini akan berubah menjadi neraka api penyucian. Xiaoyan ini benar-benar menjadi semakin menakutkan, ucap Lin Yan menyeka keringat di wajahnya sambil berdiri di puncak gunung. Dia tersenyum pahit kepada Lin Xiaoya dan Liu Ying di sampingnya. Mereka bertiga saat ini adalah tetua akademi dalam. Oleh karena itu, mereka secara alami akan terlibat dalam pertempuran berskala besar. Mereka bertiga telah bergandengan tangan untuk menahan elit Do Huang tadi. Meskipun mereka berakhir dalam keadaan yang menyedihkan oleh serangan tajam dari Do Huang, tetapi mereka berhasil menundanya. Lin Xiaoya dan Liu Ying menghela nafas dan mengangguk sambil berbagi perasaan yang sama ketika mereka mendengar tawa pahit Lin Yan. Itu hanya 2 tahun yang singkat, tetapi siswa baru yang harus menyebut mereka senior ketika mereka bertemu saat itu sudah memiliki kekuatan untuk bersaing langsung dengan pakar atas dari wilayah sudut hitam. Transformasi seperti itu benar-benar membuat orang menghela nafas secara emosional. Sosok Xiaoli bergegas keluar di puncak pohon tak jauh dari mereka bertiga. Ekspresinya sedikit khawatir saat dia menyaksikan badai api yang pada dasarnya menutupi seluruh langit. Meskipun dia memiliki kepercayaan pada Xiaoyan, dia tidak merasa tidak nyaman menghadapi benturan energi yang begitu menakutkan. Lagi pula, Han Feng bukan orang biasa. Selama 2 tahun, dia berkecimpung di wilayah sudut hitam. Dia telah berulang kali menanyakan informasi tentang aliansi hitam. Namun dia tidak pernah menerima kabar sedikit pun bahwa Han Feng akan memasuki kelas Douzong. Kekuatan Han Feng yang ditampilkan saat ini benar-benar membuat kebanyakan orang terkejut. Xiaoyan Zi, lebih baik kamu baik-baik saja. Kalau tidak, bagaimana saya bisa memiliki wajah untuk melihat kakak laki-lakimu? Ucap Xiaoli menggosok kedua tangannya. Dia hanya bisa berharap agar Xiaoyan memiliki cukup keberuntungan untuk melarikan diri dari badai api saat itu. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya terfokus pada badai api yang menyebar di langit. Jelas semua orang ingin tahu apakah Xiaoyan atau Han Feng yang akan berhasil melarikan diri dari badai api ini. Badai api yang menyebar akhirnya mulai menghilang secara bertahap setelah waktu yang lama. Namun masih belum ada aktivitas sedikit pun dari kedua sosok manusia di dalamnya. Langit kosong dari aktivitas dan orang-orang di tanah tidak berani mengeluarkan suara apapun. Mereka saling memandang dan wajah mereka sedikit berubah. Apakah mereka berdua binasa dalam badai api? Suhian tidak mengedipkan matanya saat dia menatap tengah badai api di langit. Terlepas dari kekuatannya, dia sama sekali tidak menyadari situasi di dalamnya saat ini. Karena itu dia tidak bisa berbuat apa-apa selain berdoa. Sementara semua orang menatap dengan ekspresi kehilangan. Tiba-tiba terdengar suara angin kencang yang muncul di langit yang luas. Sesosok manusia segera ditembakkan secara eksplosif dari badai. Sosok manusia yang tiba-tiba muncul segera menarik perhatian semua orang yang hadir. Meski sosok manusia itu menembak dengan sangat cepat, masih ada beberapa orang bermata tajam yang bisa mengidentifikasinya. Segera suara gembira terdengar. Itu kepala aliansi. Dia masih hidup, ucap orang-orang dari aliansi hitam. Wajah tegang para ahli dari aliansi hitam segera menjadi lebih rileks setelah mendengar teriakan gembira ini. Beberapa senyum samar muncul di wajah mereka. Karena orang terakhir yang selamat adalah Han Feng, maka kemungkinan besar Akademi Dalam akan mundur secara menyedihkan. Aliansi hitam juga akan mendapatkan modal tambahan untuk meningkatkan ke faksi lain di wilayah sudut hitam. Lagi pula, faksi lain mana di dalam wilayah sudut hitam selain aliansi hitam yang berhasil mengalahkan Akademi Dalam? Wajah para ahli dari Akademi Dalam langsung menjadi jelek
dibandingkan dengan wajah senang orang-orang dari aliansi hitam. Mereka mengatupkan gigi dan suasana tampak sangat menekan karena kesunyian. Mata Xiaoli tiba-tiba menjadi merah saat dia mendengar teriakan nyaring dari aliansi hitam. Niat membunuh yang biadab perlahan naik ke wajahnya yang dingin. Dia sudah memutuskan di dalam hatinya, jika ada kecelakaan yang terjadi pada Xiaoyan, dia akan membuat Han Feng membayar harga dengan darah hari ini. Bahkan jika dia harus mempertaruhkan nyawanya sekalipun. Semuanya, jangan bertindak tidak tertib. Ada sesuatu yang tidak beres, teriak Sukhian. Teriakan Sukhian tiba-tiba terdengar saat suasana hati semua orang tertekan. Mereka tertegun saat melihat bahwa Sukhian terfokus pada Han Feng yang menembak jatuh dari langit. Tatapan semua orang mengikutinya melihat ke atas dan mereka juga merasakan ada sesuatu yang salah. Meskipun Han Feng telah melarikan diri dari badai api, postur di mana dia mendarat di tanah tampaknya lebih seperti jatuh dari langit setelah ditendang dengan keras. Suara angin kencang sekali lagi bergema melintasi langit, sementara semua orang merasa tidak yakin di hati mereka. Badai api yang menyebar di langit tiba-tiba bergetar. Segera sosok hitam bergegas keluar dari dalamnya. Saat berikutnya, sayap api hijau sangat menarik perhatian di langit. Lihat, ini Xiaoyan. Dia belum mati, teriak semua orang di pihak Akademi Dalam. Pakar Akademi Dalam yang putus asa segera bersorak ketika mereka melihat sayap api yang familiar itu. Kebiadaban di wajah Xiaoli perlahan menghilang saat dia melihat sayap api yang sudah dikenalnya muncul. Dia menghela nafas saat berkata dengan tawa keras, "Hahaha, orang ini benar-benar tidak mengizinkan seseorang untuk santai." "Bagus," ucap Xiaoli. Dengan munculnya sosok Xiaoyan, orang-orang wilayah sudut hitam yang awalnya bangga dan tertawa, kini menjadi seperti bebek dengan tenggorokan terjepit. Tawa mereka tiba-tiba berhenti, dan ekspresi wajah mereka tampak sangat lucu. Sayap hijau dari sosok hitam itu mengepak di langit, dan tubuhnya berubah menjadi cahaya hijau yang dengan cepat melesat ke arah Han Feng yang jatuh ke tanah. Dalam sekejap mata, sosok hitam muncul di atas kepala Han Feng. "Bajingan kecil, kamu berani!" teriak suara serak Han Feng. Mata Xiaoyan menatap tajam ke arah Han Feng yang doki internalnya terhalang karena serangan balik dari nyala api. Api hijau melonjak liar di atas tinjunya. Tinju itu segera mengandung kekuatan yang tak tertandingi saat dengan kejam menabrak dadanya. "Seorang pengkhianat yang mengkhianati gurunya pas mati," ucap Xiaoyan. Raungan marah Xiaoyan bergema tanpa henti melintasi langit saat tinjunya dengan kejam diluncurkan. Suara teredam dari kotak daging tiba-tiba dipancarkan, menyebabkan hati banyak orang yang tak terhitung jumlahnya berkontraksi pada saat ini. Seteguk darah segar dimuntahkan dari mulut Han Feng setelah menerima pukulan berat tanpa pertahanan apapun. Tubuhnya tampak seperti burung dengan sayap patah saat jatuh dengan lemah ke tanah, dan akhirnya menabrak beberapa dataran di luar kota Feng di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Wajah Xiaoyan berlumuran darah segar, dadanya naik dan turun dengan cepat. Perasaan lemah berulang kali dipancarkan dari tubuhnya, menandakan bahwa dia telah mencapai batasnya. Xiaoyan mengepakkan sayap yang semakin ilusi di punggungnya. Matanya menatap tajam ke arah Han Feng yang tidak bergerak di tanah. Dia bisa merasakan bahwa nafas Han Feng mungkin sangat lemah, tetapi belum sepenuhnya hilang. Xiaoyan mengatupkan giginya dengan keras saat dia menjabat tangannya. Penguasa Suan yang sangat besar melintas dan muncul. Tangannya memegang erat-erat sambil mengasayap di punggungnya. Tidak peduli apa dia harus membunuh Han Feng. Xiaoyan mengedarkan doki kecil yang tersisa di tubuhnya dan bergerak dengan eksplosif ke arah Han Feng yang berbaring tanah. Tujuannya adalah untuk memberikan pukulan terakhir. "Selamatkan kepala aliansi," ucap orang-orang dari wilayah sudut hitam. Tindakan Xiaoyan langsung dirasakan oleh para ahli dari wilayah sudut hitam. Wajah mereka langsung berubah drastis saat teriakan keras langsung terdengar. Mereka dengan jelas memahami pentingnya Han Feng bagi aliansi hitam. Jika mereka kehilangan Han Feng, kemungkinan aliansi besar itu akan runtuh. "Hentikan mereka," ucap Sukhian berteriak dingin saat para ahli dari wilayah sudut hitam bergerak. Semua tetua Akademi Dalam yang telah lama menunggu perintah segera bergerak. Mereka membentuk tembok manusia di luar kota Han Feng. Banyak aura kuat bangkit dan memaksa mundur orang-orang dari wilayah sudut hitam yang mencoba menyelamatkan. Xiaoyan melintas dan muncul hanya beberapa meter di atas kepala Han Feng. Dia mengangkat penguasa Suan di atas kepalanya dan tidak ragu menggunakan metode yang paling kejam untuk menghancurkan kepala Han Feng. Hahaha, Han Feng memang benar. Tubuh spiritual Yao Chen memang ada di dalam tubuh anak kecil ini. Ucap sebuah tawa aneh yang mengerikan tiba-tiba terdengar di langit.
Segera sekelompok kabut hitam muncul di dataran. Setelah kabut hitam muncul, tiba-tiba saja rantai hitam yang mengandung kilau muncul keluar dari kabut hitam. Kecepatan rantai logam itu sangat menakutkan. Dalam sekejap, itu tidak jauh dari Xiaoyan. Ujung rantai logam setajam pisau dan kilatan dingin yang tidak biasa merembes keluar darinya. Pada saat ini, Xiaoyan juga kehabisan tenaga. Dia tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk menghindari rantai logam yang ditembakkan ke arahnya. Xiaoyan menoleh dengan susah payah. Hal yang tercetak di matanya adalah rantai logam hitam mendekat dengan sangat cepat. Ini orang-orang dari Hall of Souls, ucap terkejut Xiaoyan. Gugusan kabut hitam yang berbentuk menjadi sosok manusia, mirip dengan apa yang dia lihat di dataran besar wilayah sudut hitam. Metode penyerangan ini dan penampilan orang di depannya hampir identik. Rantai hitam tidak berhenti karena Xiaoyan telah menebak identitasnya. Jika rantai ini mengenai tubuh Xiaoyan, kemungkinan besar nyawanya akan segera diambil. Benar-benar tak terduga bahwa aku akan mati di tangan Hall of Souls, ucap Xiaoyan menghela nafas dengan sangat lelah di hatinya. Kepahitan merembes keluar dari sudut mulutnya saat dia perlahan menutup matanya. Dalam situasi seperti ini, bahkan Sukyan tidak akan bisa menyelamatkannya tepat waktu. Rantai hitam tiba dengan cepat. Namun saat hendak menembus jantung Xiaoyan, suara sedingin es tiba-tiba terdengar di telinganya. "Hidupmu adalah milikku," ucap suara mendominasi itu. Segera tangan halus dan selembut sutra muncul hanya untuk mencengkeram rantai hitam dengan kuat. Tangan halus itu tampaknya telah terulur dari ruang kosong. Itu tidak menyebabkan fluktuasi, terlihat lembut dan halus. Namun mengandung kekuatan yang sangat kuat saat mencengkeram rantai logam sampai pada titik di mana dia tidak bisa. Bantuan mendadak itu juga membuat semua orang terkejut. Tatapan mereka mengikuti tangan tanpa cacat itu dan perlahan bergeser. Sosok wanita cantik dengan tubuh seksi dan wajah menyihir terungkap di depan semua orang. Ini adalah perasaan yang diberikan wanita itu kepada orang lain pada pandangan pertama. Wajahnya yang sedingin es bukanlah kesombongan wanita biasa, tetapi kesombongan terhormat yang hanya bisa ditunjukkan oleh wanita yang memiliki status tinggi. Hal yang memiliki daya tarik terbesar bagi pria adalah keangkuhan ini. Seorang pria akan memiliki kepuasan yang tak tertandingi saat dia menjatuhkan wanita yang begitu angkuh dan terhormat. Semua orang tercengang cukup lama ketika mereka melihat bahwa orang yang muncul untuk menghentikan serangan berantai sebenarnya adalah wanita cantik dan mempesona. Mereka mungkin tertegun, tapi tidak ada yang hadir adalah orang biasa. Dari penampilan anehnya, dia muncul. Mereka tahu bahwa kekuatan wanita itu lebih kuat daripada orang-orang yang hadir. Bagian tajam di ujung rantai logam berhenti di tempat setengah inci dari kepala Xiaoyan. Kilatan dingin yang samar-samar merembes keluar darinya. Xiaoyan membayangkan bahwa kepalanya akan berubah menjadi semangka pecah jika serangan itu tidak dihentikan. Mata Xiaoyan menatap tajam ke ujung rantai logam. Tenggorokannya berguling sedikit saat dia memutar kepalanya dengan susah payah. Wajah sedingin es Ratu Medusa segera muncul di matanya. "Kamu?" ucap Xiaoyan tanpa sadar membuka mulutnya. Dia tidak menyangka bahwa orang yang mengambil tindakan untuk menyelamatkannya adalah Ratu Medusa yang mengincar nyawanya. Apakah dia benar-benar memiliki perasaan yang rumit terhadapnya setelah kejadian itu? Mata Ratu Medusa bahkan tidak bergerak sedikit pun saat pikiran ini melekat di hati Xiaoyan. Tangan halusnya yang lain hanya membalik dan dengan keras membanting dada Xiaoyan tanpa belas kasihan. Kekuatan besar menyebabkan tubuh Xiaoyan yang benar-benar kelelahan terguncang sampai dia mundur bersepuluh langkah sebelum duduk di tanah. Itu terlihat sangat sengsara. Xiaoyan memegangnya dan mengeluarkan beberapa batuk lembut setelah duduk di tanah. Apa yang ingin dilakukan wanita sialan ini? Dia ingin menyelamatkannya, namun dia memukulnya dengan kejam. Betapa malangnya, sedikit lagi dan bajingan itu akan dibunuh, ucap Xiaoyan. Tatapannya beralih ke Han Feng yang sedang berbaring di tanah dengan sisa nafas. Dia berbicara dengan menyesal di dalam hatinya. Saat ini dia benar-benar kelelahan. Meskipun yang perlu dia lakukan hanyalah mengangkat penguasa Xuan untuk membunuhnya, tapi saat ini dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Sementara mata Xiaoyan dipenuhi dengan penyesalan yang tak terbatas. Ratu Medusa meraih rantai logam tiba-tiba menundukkan kepalanya dan melirik Han Feng yang dia tidak tahu hidup atau mati. Dia mengernyitkan alisnya dan tampaknya membenci seorang pria sedekat ini dengannya. Dia segera mengangkat kakinya yang ramping dan menendang pinggang Han Feng dengan keras. Tendangan ini mungkin terlihat acak, tetapi angin kencang yang ditimbulkan membentuk lubang yang cukup besar di tanah. Jelas tendangan ini adalah sesuatu yang bahkan bisa menyebabkan Do Huang elit menderita, apalagi Han Feng yang terluka parah.
Seluruh dataran menjadi sunyi saat tendangan ini terjadi. Kaki halus itu dengan kuat membekas di pinggang Han Feng, di depan tatapan tertegun yang tak terhitung jumlahnya. Semua orang segera melihat bahwa tubuh Han Feng dikirim terbang ke udara, dan pada akhirnya menggambar parabola melintasi langit sebelum mendarat dengan keras di tanah. Kebetulan ada batu besar tempat dia mendarat. Suara patah tulang terdengar di dataran yang sunyi ini. Pada saat ini, hampir semua orang percaya bahwa kemungkinan besar Han Feng akan kesulitan mempertahankan hidupnya. Bagus, tendangan yang luar biasa, ucap Xiaoyan yang tampak lumpuh juga menyaksikan aksi sang ratu dengan ekspresi terkejut. Hanya ketika Han Feng menabrak batu besar itu, rasa sukacita liar muncul di wajah Xiaoyan. Tangannya membanting keras ke tanah dan wajahnya memerah. Dia tidak bisa mengendalikan kegembiraan di dalam hati saat dia meletus dengan serangkaian kekasaran. Namun kutukannya baru saja terdengar ketika sepasang mata sedingin es tiba-tiba tertuju padanya, menyebabkan Xiaoyan langsung menutup mulutnya. Dia tersenyum canggung dan pantatnya bergeser ke belakang tanpa meninggalkan bekas. Takut Ratu Medusa yang membunuh orang seperti membunuh ayam juga akan memberinya tendangan. Dengan kondisinya saat ini, kemungkinan ajalnya tidak akan jauh lebih baik daripada Han Feng jika dia menderita tendangan. Pada saat ini, terlepas dari apakah itu para ahli dari wilayah sudut hitam atau akademi dalam, semuanya benar-benar tercengang. Tidak ada yang menyangka bahwa ahli puncak yang mendominasi di wilayah sudut hitam akan ditendang sampai mati oleh seorang wanita ini. Tatapan Suqian dengan tegas terfokus pada Ratu Medusa dari langit yang jauh. Orang lain mungkin tidak merasakannya, tetapi dia bisa merasakan bahwa tendangan yang tampaknya acak itu sebenarnya mengandung niat membunuh. Jelas tendangan yang dia berikan pada Han Feng tidak berpikir untuk membersihkan tempat itu, tapi sepertinya dia benar-benar ingin bunuh Han Feng. Jangan bilang kalau dia juga menyimpan dendam terhadap Han Feng. Mengapa aku tidak mendengar bahwa ada seseorang seperti dia di wilayah sudut hitam? Suqian bergumam dengan ragu. Sungguh tak terduga, Han Feng ini sebenarnya akan mati di tangan seorang wanita. Jika metode kematian yang sangat bodoh untuknya menyebar, itu benar-benar akan menyebabkan orang lain mati karena tawa. Ucap pria Hall of Soul, suaranya yang aneh datang dari kumpulan kabut hitam. Riak segera dipancarkan dari kabut hitam dan energi hitam pekat yang tidak biasa melonjak keluar. Itu mengikuti rantai saat menyapu ke arah Ratu Medusa. Tatapan Ratu Medusa dingin dan acuh tak acuh saat dia melihat energi melonjak. Dia menjabat tangannya yang halus dan energi 7 warna mengalir tanpa henti. Pada akhirnya itu bertabrakan dengan energi berwarna hitam di titik tengah rantai. Riak liar dan ganas meletus dari titik kontak dan menghancurkan segala sesuatu di dekatnya. Meskipun rantai mengalami gaya ledakan yang sangat kuat, tidak menunjukkan tanda-tanda putus. Jelas benda ini bukan barang biasa. Ratu Medusa tiba-tiba melepaskan tangannya saat terjadi ledakan. Rantai berwarna hitam itu tiba-tiba berbalik dengan upaya yang cerdas, lalu berubah menjadi garis hitam yang samar yang melesat dengan eksplosif ke arah gugusan kabut hitam. Siapa kamu? Kamu benar-benar berani mencampuri urusan Hall of Soul kami, ucap pria Hall of Soul. Hidupnya adalah milikku, tidak ada orang lain yang berhak mengambilnya. Aku bisa memberikan mayatnya kepadamu jika aku membunuhnya suatu hari nanti. Tapi itu tidak mungkin sekarang, ucap Ratu Medusa. Kata-kata yang arogan. Kamu adalah orang pertama dalam bertahun-tahun yang berani mengucapkan kata-kata seperti itu ke Hall of Soul kami, ucap pria Hall of Soul. Pergi, hari ini kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk menyerang, ucap Ratu Medusa benar-benar mengabaikannya. Suaranya masih belak-belakan dan sedingin es. Selama pertukaran singkat sebelumnya, dia sudah memiliki pemahaman tentang kekuatan pihak lain. Jika energi pihak lain tidak sedikit aneh, dia pasti sudah lama membunuhnya. Sungguh wanita yang sombong. Keberuntunganku memang tidak buruk hari ini. Namun misiku bukan untuk membunuh bocah kecil itu. Cukup selama aku mendapatkan berita bahwa jiwa Yao Chen ada di tubuhnya. Selain itu, aku juga terima kasih kepadamu. Berkatmu aku memiliki sesuatu untuk diperoleh, ucap pria Hall of Soul tertawa aneh. Sosoknya segera bergerak, dan dalam beberapa nafas, dia sudah muncul di mayat Han Feng. Dia mengeluarkan tawa aneh, dan kekuatan hisab yang tidak biasa meletus. Tubuh spiritual yang agak transparan, perlahan bangkit dari mayat Han Feng. Mengikuti munculnya kekuatan hisab ini, tubuh jiwa Han Feng yang akhirnya terserap ke dalam kabut hitam dan menghilang. Jiwa alkemis tingkat 6, ini benar-benar akuisisi yang luar biasa, ucap pria Hall of Soul. Suara mengerikan itu terdengar dengan kepuasan setelah menyerap jiwa Han Feng ke dalam kabut hitam. Kabut hitam segera bergerak. Dari kejauhan Xiaoyan bisa merasakan sepasang mata menyapu dirinya dari dalam kabut.
Aku akan membiarkan jiwa Yao Chen tinggal di tubuhmu untuk jangka waktu tertentu. Pada saat itu, Hall of Soul kami akan datang dan mendapatkannya. Hahaha, ucap pria Hall of Soul. Ekspresi Xiaoyan agak suram saat dia mengamati kumpulan kabut hitam aneh yang melayang tanpa tujuan. Dia akhirnya dikunci menjadi organisasi misterius ini. Nikmati sisa waktumu. Pada saat itu, bahkan wanita ini mungkin tidak bisa melindungimu, ucap pria Hall of Soul lagi suaranya terdengar dari berbagai jarak. Kumpulan kabut hitam itu seperti hantu. Itu berkedip beberapa kali sebelum menghilang di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Mata Xiaoyan melihat kabut hitam samar yang menghilang di kejauhan. Dia menggertakkan giginya dan berdiri. Langkah kakinya terhuyung-huyung menuju mayat Han Feng. Telapak tangannya menyentuh kulit Han Feng dan ekspresinya tenggelam. Sialan, api hati laut juga telah diambil bersama dengan jiwanya, ucap Xiaoyan mengatupkan giginya. Setelah itu, Xiaoyan melirik cincin biru tua di jari Han Feng. Kilatan biru samar yang berkedip-kedip ini menunjukkan perbedaan antara cincin penyimpanan dan cincin penyimpanan tingkat rendah.